Katak Bizer saat ini masih dalam pencarian. Ya, seorang konten kreator yang terkenal karena kisah tawuran yang melegenda ini. Gue lompat gue lagi, ayo dong, gue bilang ya kan. Gue turun di bantai atas, gue nunduk lagi di bantai. Dicari-cari sama warganet karena terang-terangan mengiklankan judi online. Malah sampai ngajak main bareng lagi. Pasti kena, semoga ya kan, semoga friend. Ini benar-benar gila friend. Ini benar-benar gila friend. Kata gue juga apa friend. Ada-ada aja. Sosokan kebal, giliran dicari warga, hilang. Lupa pasang wapak, apa emang cuman kipak bang? Ya ilah bang. Udahlah, mari kita bahas di Berpendapat. Judi online emang jadi momok warga Indonesia belakangan ini. Aksesnya yang gampang, banyak yang iklanin, dan mimpi-mimpi cepat kaya dengan mudah jadi alasannya. Banyaknya pengguna, putaran uang yang besar, buat judul ini jadi bisnis yang gila banget. Bahkan berani bayar influencer gede buat ngiklanin. Tanda kutip, permainan mereka. Hey, buat kamu yang bosan di rumah dan ingin pendapatan tambahan, yuk cobain main slot games. Kamu bisa dapat 60 juta rupiah setiap hari. Spin, mau dapet cuan. Salah satunya adalah Katak Bizer yang terang-terangan mempromosikan judi online ini. Bagaimana kisah ini? Gue bakal bahas secara runut dari siapa sih Katak Bizer, kemudian promosi judi online, serta bahaya judi online. Langsung aja ya, jangan lupa subscribe dan gas aja. Mungkin bagi yang nggak tahu, dia bisa disebutkan sebagai influencer atau content creator kali ya. Namanya naik di TikTok pada 3 tahun yang lalu, berkat kisah tawuran yang sering dibagikannya. Mulai dari kisah 1 versus 150 orang, hingga sekolahnya yang disebut suzurannya Indonesia. Dari hasil meromantisasi kisah tersebut, Katak berhasil menjadi content creator dengan banyak pengikut di media sosial. Dia juga sering datang ke podcast-podcast untuk membagikan kisah-kisah tawurannya. Ya, dia udah ngomong sih kalau dirinya tuh udah taubat. Tapi kebanyakan pengikutnya ini adalah orang-orang yang menganggap Katak ini adalah panutan. Bahkan karena ia meromantisasi tawuran, membuat banyak remaja turun ke jalan karena merasa terinspirasi oleh Katak. Ia juga pernah ribut nih dengan Bokir Sasmita. Ya, walaupun pada akhirnya kalah, dari situ sih kelihatan ya kalau ia cuma pendongeng handal aja. Entah bagian mana dari cerita tawurannya yang benar, tapi yang pasti majasi perbola atau melebih-lebihkan sesuatu sering dilakukannya. Dan itu kemakan lagi sama masyarakat Indonesia. Kasus promosi judi online Katak ini sebenarnya ketahuan bermula saat konten creator Ferry Irwandi membuat postingan di story IG-nya terkait adanya seorang influencer atau konten creator yang secara terang-terangan mempromosikan judi online. Bang Ferry Irwandi ini memang cukup vokal ya terkait judi online ini. Ia sering kok membuat konten untuk mengedukasi masyarakat terkait judi online ini. Waktu itu Bang Ferry upload story IG pada Sabtu malam 5 September. Pada tanggal yang sama dan waktu yang berdekatan, Katak sedang melakukan live main game bersama. Game tanda kutip ya. Dengan nama webnya ya bisa lihat sendiri lah, Katak 69 guys. Gak selang lama akun media sosialnya pun langsung keblokir oleh Kominfo. Dan jejak-jejaknya tidak bisa ditelusuri lagi hingga saat ini. Ada yang mengatakan ia ada di Kamboja dan melakukan live streamingnya itu dari luar negeri. Gimana sih bang? Katanya jagoan. Lawan 20 orang kebal. Tapi kok gini aja ngumpet nggak kebal hukum ya. Nah, saat video ini dibuat, Katak pun belum ditemukan. Namanya Katak ya suka loncat ke sana kemari. Sebenarnya yang buat gue resah dan geram juga itu adalah mempromosikan judi online. Karena gue tahu judi online ini udah bener-bener menyebar di masyarakat. Ya ini salah satu cerita gue gitu. Gue biasa sebelum masuk kantor tuh nyarap atau ngobrol dulu lah di parkiran motor sama teman-teman kantor. Nah, di parkiran itu banyak tuh pedagang kalau pagi. Mulai dari nasi uduk, bubur, sampai soto, ataupun tukang asongan aja. Nah, yang gue perhatiin itu ada yang sambil dagang itu mereka sambil main judi online. Iya, sambil layanin pembeli, mata lihat HP,
tangan layanin pembeli gitu. Bahkan secara terang-terangan mereka kadang teriak-teriakan gitu, diskusi sama teman-teman sebelahnya atau sama pegawai yang lain juga gitu, yang sama-sama ngerti. Satu hal yang gue tahu dari kejadian itu, judi online tuh bener-bener menyebar luas dan masif banget di masyarakat kita. Nggak cuma pedagang, anggota dewan juga pernah ketahuan mainkan judi online. Atau mungkin karena di perwakilan rakyat kali ya, makanya ia mewakili rakyat buat main judi online. Ya tetap aja salah gue. Ini adalah data pemain judi online di Indonesia menurut PPATK yang mencapai 2,76 juta orang penggunanya hingga saat ini. Dan ini terdiri dari banyak kelompok usia, mulai dari umur 10 tahun ke bawah hingga remaja bahkan dewasa. Bahkan perputaran uangnya ini fantastis banget. Pada tahun 2023 mencapai 327 triliun rupiah menurut PPATK. Dan jumlah ini melonjak besar tiap tahunnya. Tandanya, judi online ini selalu berkembang secara masif di Indonesia. Kalau ditanya kenapa, banyak alasannya. Yang pertama, candu yang terus-menerus. Judi online bisa buat siapa aja kecanduan secara terus-menerus. Ya lu bayangin, gampang banget akses judi online ini. Selama lu ada HP dan lu punya kuota internet, lu bisa dengan mudah akses web tersebut. Nggak perlu jauh-jauh jalan, nggak perlu capek-capek, lu cuma tinggal duduk, udah. Dan judi itu memang membuat kecanduan. Karena memang dalam cara kerja sistem otak manusia ada yang namanya sistem penghargaan di pusat kesenangan otak kita. Berbagai pengalaman yang menyenangkan tersimpan di sana. Kayak terima pujian dari orang lain ataupun penghargaan, bahkan sampai berhubungan badan. Nah, buat mengaktifkan sistem itu, tubuh perlu melepas dopamin. Dan dopamin keluar saat seseorang merasa senang. Nah, dalam judi online, ketika seseorang menang, maka euforia yang dialaminya akan melepaskan dopamin yang menimbulkan rasa senang dan menyimpan dalam memori sistem penghargaan otak kita tadi. Kemudian kalau kalah, maka kita ngerasa gregetan dan penasaran, pada akhirnya menang lagi, dopaminnya meningkat lebih tinggi lagi. Kemudian kalah lagi, menang lagi, dopaminnya meningkat lebih tinggi lagi. Dan itu terus tersimpan di dalam memori kita, yang membuat kita ngerasa, oh, ternyata enak banget itu. Wah, ternyata menyenangkan banget gitu. Dan akhirnya, hal tersebut berulang terus-menerus. Faktor yang kedua adalah marketing yang masif dan agresif. Judi online punya marketing yang masif. Emang nggak secara terang-terangan mengiklankannya. Kadang mereka membalut diri mereka dengan sebutan game, dan mereka ini muncul di platform media sosial mana aja. Mulai dari klip-klip podcast, kemudian mencatut nama-nama orang terkenal, lalu dikasih watermark, atau pada website-website tertentu ada iklan-iklan judi online. Atau membayar secara terang-terangan para public figure, influencer untuk mempromosikan judi online ini. Sering kita ngelihat promosi tersebut. Membuat kita penasaran, belum lagi nih cerita-cerita indah yang ditawarkannya. Tentang kekayaan yang datang begitu cepat dan sangat mudah. Membuat semakin banyak orang tertarik untuk memainkannya. Dan meningkatkan angka pengguna judi online secara cepat. Faktor yang ketiga adalah sistem hukum yang bias. Saat ini di Indonesia sistem hukum terkait judi online diatur dalam beberapa undang-undang. Yang pertama yaitu UU ITE dan yang kedua KUHP. Namun permasalahannya ada frasa tanpa izin dalam KUHP yang bisa dimaknai diperbolehkan asal ada izin. Tumpang tindihnya undang-undang yang mengatur, juga pemaknaan yang berbeda, bisa menjadi celah bagi judi online untuk terus berkembang ke depannya. Ditambah, masih kurangnya tindakan preventif yang dilakukan pemerintah saat ini membuat judi online terus-menerus berkembang. Masih banyak tuh artis-artis yang secara terang-terangan mempromosikan judi online ini, tapi kok dilepas aja gitu. Hal ini menimbulkan efek setelahnya. Buktinya aja Katak Bizar dengan santai mempromosikan judi online, bahkan ngajak main bareng. Judi online ini membuat banyak perubahan di tatanan masyarakat Indonesia saat ini. Ada orang nih yang rela bohong sama istrinya karena judi online. Ada yang menghabiskan uang tabungan, bahkan jual mobil demi judi online. Bahkan ada nih yang terjerat hutang hingga akhirnya mati, gantung diri, atau bahkan ada yang nekat bunuh ibunya sendiri.
Judi online ini permulaan dari lingkaran setan. Lu main judi, menang sekali penasaran, terus coba lagi, gagal coba lagi, uang habis cari pinjaman, kelilit utang, stres sendiri, berharap kaya lagi, lewat judi online lagi. Gitu aja terus muter-muter. Dampak judi online ini emang bahaya banget, friend. Tapi bisa dicegah asal kita semua orang lebih peduli sama sekitar kita. Yang bisa dilakukan adalah jangan acuh sama influencer yang suka promoin judi online. Report aja langsung. Jangan nggak peduli sama video short yang ada watermark judi online-nya. Langsung report juga. Dari hal-hal kecil kayak gitu, kita bisa mengurangi peredaran judi online di Indonesia.